Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iswara Afan Sutanto dengan NIM 22F30002. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS dasar telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dua percobaan yaitu F2V dan V2F. Untuk F2V kita akan mencari frekuensi 2 volt. Oke, yang pertama frekuensinya itu kita mencari di 100. Nanti dia akan keluarnya berapa voltnya. Oke, kita ubah dulu frekuensinya 100. Oke, untuk frekuensi 100 ini terlihat voltnya ada di 0,05 atau 0,06. Oke, kita akan naikkan lagi frekuensinya. Yang kedua itu 1000. Untuk frekuensi 1000 voltnya ini dia berada di 0,19. Oke, baik kita lanjut ke frekuensi 5000. Untuk frekuensi 5000 itu keluaran voltnya untuk voltnya itu ada di 0,77. Oke, kita akan lanjut ke frekuensi 10.000. Untuk frekuensi 10.000 itu keluarannya ada di 1,54 volt. Oke, kita akan lanjut ke frekuensi 20.000. Baik, untuk frekuensi 20.000 itu dia voltnya ada di 3 volt, 3,04 volt. Oke, kita akan lanjut ke frekuensi 30.000. Baik, untuk frekuensi di 30.000 itu voltnya berada di angka 4,5 volt. Dan untuk selanjutnya itu frekuensinya kita akan mengecek di frekuensi 70, oh 50.000, frekuensi 50.000. Oke, untuk frekuensi 50.000 itu voltnya berada di angka 7,5 volt. Oke, kita akan naik ke frekuensi selanjutnya. Untuk frekuensi selanjutnya itu ada di 70.000. Nah, untuk frekuensi 70.000 itu voltnya berada di angka 10 volt. Oke, kita akan lanjut naik ke frekuensi 100.000. Untuk frekuensi 100.000, voltnya itu berada di angka 12,8 atau mendekati 13 volt. Oke, kita akan naik lanjut ke frekuensi 500.000. Untuk frekuensi 500.000, voltnya berada di 0,08, yang berarti tandanya dia sudah melewati batas kerja dari frekuensi 2 volt. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke percobaan volt to frekuensi. Sebentar, kita matikan dulu volt untuk frekuensi 2 voltnya.
Oke, kita akan lanjut ke volt, ke frekuensi. Oke, baik. Untuk volt ke frekuensi, kita akan mulai. Kita akan mulai di 0,1 volt terlebih dahulu. Untuk di 0,1 volt itu uh, gambar osiloskopnya seperti ini. Dan untuk cara menghitungnya, untuk yang frekuensinya dapat berapa, karena di sini saya menggunakan 10, untuk rumusnya tuh seperti ini. Jadi, untuk mencari frekuensi itu 1 per T. T itu waktunya. Jadi, karena tadi eh, di osiloskopnya, itu 10. Jadi ini saya mengisi untuk 10. Jadi 10 kali 10 itu 10 milisecond. Jadi untuk 10 milisecond itu nanti jadinya 10 kali 10 min 3. Balik lagi untuk menghitung frekuensinya 1 per T. Jadi 1 per 10 kali 10 min 3. Atau hasilnya itu untuk 10 min 10. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 minus 3 itu hasilnya 0,01. Oke. Untuk 10 dikali 10 min 3 itu 0,01. Berarti 1 per 0,01 itu hasilnya 1 per 0,01. 1 per 0,01. Hasilnya 100. Berarti ini ada di 100 Hz. Jadi frekuensinya tuh di 100 Hz. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Untuk 0,1 hasilnya sekian. Kita akan melanjutkan lagi. Uh, untuk 0,5. Kita akan naikkan ke 0,5. Ini 0,48 kita berikan 0,5. Untuk 0,5 grafiknya masih seperti ini. Kita naikin lagi ke 1 volt. Untuk 1 volt dia semakin semakin mepet untuk hasil osiloskopnya. Lalu kita naikkan ke 3 volt. Baik, untuk 3 volt dia juga semakin mepet untuk hasilnya. Lalu kita naikkan ke 5 volt. Bisa dilihat hasil dari 5 volt juga semakin mepet-mepet untuk gelombang kotaknya di osiloskopnya. Lalu kita akan mencari di 7 volt. Bisa dilihat untuk 7 volt itu juga semakin mepet. Ini juga bisa kita atur ya untuk osiloskopnya. Oke, kita akan lanjut ke 9 volt. Baik, untuk 9 volt seperti ini hasilnya semakin mepet. Kalau kita cari untuk 10 volt. Untuk 10 volt dia tambah mepet lagi untuk hasil osiloskopnya. Kita cari ke 11 volt.
Bisa dilihat untuk 11 volt dia makin mepet lagi gelombang kontaknya sampai hasilnya tuh garis-garis saja di sini. Lalu untuk 12 volt itu tidak bisa ya karena di sini mentoknya hanya 11 volt. Jadi itu, itu adalah penjelasan dari percobaan F to V dan V to F. Karena saya mendapatkan untuk menjelaskan praktikum percobaan tersebut dan menjelaskannya di PERSIM dikarenakan alat sesungguhnya itu yang di lab sedang trouble. Jadi sekian, terima kasih untuk penjelasan saya. Maaf bila saya ada salah kata. Bye.